Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abzam Fikrianda, NRP 500120193. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas fisika radiologi dan dosimetri. Untuk yang pertama, yaitu nomor 1, diketahui E-nya 1,25 eV, C-nya 2,1 kali 10 pangkat 11 per cm kuadrat. Ditanya dosnya. Pertama kita nyari C-nya dulu, ketemu C-nya, maka dosnya tinggal dikalikan mu n per rho, maka hasilnya adalah 4,2052,5 kali 10 pangkat 4 Hg per cm kuadrat dikali mu n per rho. Kemudian untuk yang nomor 2, kita punya kasus di mana ada 3 lapisan yang berbeda. Ini ditanyanya fraksi yang ditransmisikan. Yang pertama, untuk D sama dengan 5 mm atau 0,5 cm, kita gunakan dua cara untuk mencari nilai NT-nya. Yang pertama dengan NT sama dengan N0 kali E pangkat min mu per D-nya. Kita cari NT yang pertama, kemudian NT yang kedua yaitu dengan rumus delta N sama dengan mu N kali mu dikali N kali delta X. Jadi nilainya hampir mirip, hampir sama. Ini diterapkan untuk D sama dengan 1,5 dan juga D sama dengan 20 cm. Maka hasilnya ketiga-tiganya ini memiliki nilai yang hampir sama antara cara 1 dan cara 2. Kemudian nomor 3, diketahui C-nya 5,3 kali 10 pangkat min 5 Joule per cm per second. Yang A pertama ditanyakan seaksen, di mana seaksen sama C dikali delta T, nilainya sama dengan 594 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk 3 yang B itu mencari kermanya seaksen per M, di mana M-nya adalah rho dikali L, L-nya diketahui 4 cm, rho-nya 2,7 gram per cm. Maka dimasukkan, si artinya udah ada, L-nya udah ada, rho-nya udah ada, maka hasilnya KC-nya 0,883 Joule per kilogram atau biasa disebut GY. Kemudian yang C-nya kita ditanyakan absordos, karena dalam kondisi CPE absordos sama dengan KC-nya, maka absordosnya adalah 0,883 G. Kemudian nomor 4 terkait dengan perbandingan. Yang pertama, perbandingan rho per R perbandingan mu per rho dibandingkan dengan mu TR per rho, maka hasilnya mu per mu TR. Perbandingan ini grafiknya fluktuatif terhadap energi foton, di mana pada 0,1 MeV memiliki nilai tertinggi 3,5. Kemudian perbandingan 2, kita bandingkan mu N per rho dibandingkan dengan mu TR per rho. Maka hasilnya adalah mu N per mu TR. Perbandingan ini grafiknya cenderung konstan pada 1 dan mulai menurun pada 0,4 dari energi foton 1 MeV. Kemudian nomor 5, diketahui A1-nya 0,4 kali 10 ke 6, E1 0,662 MeV, E2-nya 30 sampai 40 kilo eV. 5A, kita tahu rumus umumnya W sama dengan E dikali A per M. Ditanyakan A2-nya berapa, kita pakai W1 sama dengan W2 karena M-nya sama,
bisa dicoret ruas kiri dan ruas kanannya. Tinggal mencari A2 sama dengan E1 dikali A1 per E2. Maka akan ketemu nilai E2-nya 8,51 kali 10 pangkat 6. Setelah kamu ketemu A2, kemudian yang B, kita mencari A0 atau aktivitas sumbernya. Yang pertama kita tahu rumus T paruhnya adalah ln 2 per lambda. Maka lambdanya kita dapatkan. Setelah lambdanya kita dapatkan, kita nyari N2-nya dulu dengan diketahui A2-nya sudah diketahui sebelumnya dan lambdanya sudah diketahui, dihitung. Maka N-nya akan ketemu N2-nya. Maka setelah itu kita akan cari N0-nya atau jumlah foton mula-mulanya. Jumlah atom mula-mulanya berapa. Maka setelah diketahui N0, tinggal mencari A0 sama dengan N0 dikali lambdanya. Maka ketemu A0 sama dengan 3,45 kali 10 pangkat 7 pulsa per menit. Kemudian nomor 6 diketahui dN per dt 10 pangkat 5 foton per second. V-nya 0,5 meter per second. Yang pertama, C sama dengan dc per dt, sedangkan V sama dengan dx per dt, maka kita punya hubungan ini C sama dengan dosi V per dx. Maka dosi d-dosi diintegralkan kedua ruas terhadap T. Maka ketemu nilainya 200.000 meter per second. Kemudian V-nya 200.000 meter per second. Kemudian yang B adalah C-nya adalah dosi per dt diintegralkan terhadap T kedua ruas. Diketahui C-nya, kita masuk ke rumus C sama dengan E kali V, maka V-nya adalah C per E. Maka V-nya adalah C kali delta T per E. Ketahui nilai sekian, maka dengan T 3.600 second, maka diperoleh V-nya 2,8 kali 10 pangkat 10 cm. 2. Kemudian nomor 7 diketahui anu 1 MeV, anu 2 0,215 MeV, anu 3 0,07 MeV, anu 4 0,01 MeV, D-nya 0,6 MeV. Maka ini Rin untuk partikel ancapnya anu 1, dan R out-nya berperan sebagai R out untuk partikel uncharged sama dengan R out non uncharged adalah anu 2. Kemudian R in-nya untuk partikel bermuatannya sama dengan 0, R out untuk partikel bermuatan sama dengan anu 3 plus T. Kemudian R sama dengan anu 3. Maka yang pertama kita ditanyakan E-nya, dimasukkan ke rumusnya, nilainya delta X-nya 0, delta Q-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai 0,615 untuk E-nya. Kemudian ETR, kita masukkan rumus, peroleh nilai 0,785 MeV. Kemudian yang C-nya ditanyakan ETR net, dimasukkan ke dalam rumus, nilainya sudah diketahui semua, maka diperoleh nilai 1,02. Diperoleh nilai 1,208 MeV. Kemudian yang nomor 8 adalah perbedaan antara sekular equilibrium, transient equilibrium, dan no equilibrium. Yang pertama, sekular equilibrium merupakan situasi di mana
jumlah isotop radioaktif tetap konstan karena laju produksinya sama dengan laju peluruannya. Tidak ada peluruan dari orang tuanya. Kemudian transient equilibrium merupakan situasi di mana keseimbangan dicapai oleh pasangan isotop radioaktif antara orang tua dan anaknya, di mana waktu paruh anak lebih pendek daripada waktu paruh induk atau orang tuanya. Contohnya adalah radon 226 menjadi Ra226 menjadi Rn222, di mana waktu paruhnya lebih sedikit anaknya daripada induknya. Kemudian yang no equilibrium merupakan keadaan di mana waktu paruh induk lebih pendek daripada waktu paruh anaknya, sehingga tidak ada keseimbangan karena rasio aktivitas induk dan anak tetap konstan. Kalau digambar grafik waktu paruh terhadap jumlah atomnya seperti ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.